الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بأنوار الوفاق ورفع قدر أشيائه بالآفاق وطيب أسرار القاصدين لذيب ثنائه بالدين وفاق وسقى أرباب معاملته للذي مناجته شرف العد المذاق فأقبلوا لطلب مراضيه على أقدام السباق والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة السباق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى مولدها وراه نرجوها بأن نجاة من نار شديد الإحراق وأن يهون بها علينا غرب السياق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق الذي أسري به على البراق حتى وجسد العطباق أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أيحسب الإنسان أن يترك سدى صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diciptakan di dunia ini tidak untuk menyibukkan diri dengan hal-hal keduniaan yang pasti menuju kepunahan. Kita diciptakan tidak untuk menyibukkan diri dengan jabatan yang akan kita tinggalkan, pakaian yang pada akhirnya akan usang, makanan yang akan menjadi kotoran, mobil yang suatu saat nanti menjadi rongsokan, dan rumah yang tidak kita bawa ke kuburan. Di kehidupan dunia yang sementara ini, kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang wajib kita sembah. Dengan ilmunya yang azali, ada tanpa permulaan, Allah Ta'ala mengetahui bahwa di antara hamba-hambanya ada yang taat dan di antara mereka ada yang durhaka dan mendustakannya.
Allah menyiapkan surga bagi hamba-hambanya yang mukmin dan neraka bagi hamba-hambanya yang mendustakannya dan mendustakan para nabi dan rasulnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tidak seperti binatang yang kehidupannya hanya dilalui untuk makan, minum, dan tidur, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala dan dilarang untuk berbuat maksiat kepadanya. Barang siapa yang tidak mengetahui hal ini, berarti ia tidak mengetahui tujuan penciptaannya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka yang tidak mengetahui untuk tujuan apa mereka diciptakan di dunia ini, berlaku pada diri mereka sabda Rasulullah SAW, Inna allaha yubghidu kullu ja'duriyyin jawadin sakhabin bil asfaq jifatin bil laili himarin bin nahari arifin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong, rakus kepada harta benda sehingga mengumpulkannya dengan cara yang haram, banyak bicara haram untuk mendapatkan harta, tidak pernah beribadah di malam hari, hanya memikirkan makanan di siang hari, sehingga lalai untuk melakukan kewajiban, mengetahui urusan dunia dan tidak mengetahui urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Manusia model seperti mereka ini sangatlah banyak. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengetahui pada azal bahwa di antara hamba-hambanya yang beriman ada yang menjadi wali, bertakwa dan soleh, dan di antara mereka ada yang fasik, bermaksiat dan pelaku dosa. Di antara umat manusia ada yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan telinganya, ada yang dengan matanya, ada yang dengan hatinya, ada yang dengan tangannya, ada yang bermaksiat dengan kakinya, dan ada yang bermaksiat dengan lisannya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Sedangkan seorang muslim yang sempurna imannya, bertakwa dan soleh, ia adalah yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad SAW, Al-muslimun man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang mampu menahan lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya untuk tidak menyakiti orang lain, baik muslim ataupun non-muslim tanpa hak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, barang siapa di antara kita yang tergerak untuk melakukan maksiat karena godaan setan atau hawa nafsu, maka hendaklah ia selalu mengingat firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Berusahalah untuk mengumpulkan bekal akhirat
sebelum engkau dikejutkan oleh malaikat maut. Malaikat Israel tidak akan permisi kepada siapapun. Jika ajal seseorang telah tiba, malaikat Israel akan mengeluarkan roh dari jasadnya. Anak kecil yang masih menyusui kepada ibunya, remaja yang kuat badannya, orang sehat yang tidak pernah sakit, semuanya jika ajal telah tiba, rohnya akan berpisah dari badannya. Betapa banyak orang sehat yang mati tanpa sakit, banyak pula cucu yang mati sebelum kakeknya yang sudah tua renta. Untuk itu kita persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Bekal itu adalah ilmu dan amal, yakni belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ilmu agama akan menjaga kita, berbeda dengan harta, kitalah yang menjaganya. Banyak di antara kita yang sibuk mencari bekal harta untuk masa depan di dunia, akan tetapi lalai untuk mengumpulkan bekal yang bermanfaat bagi masa depan, alam kubur, dan alam akhiratnya. Seorang penyair menyanjungkan, ya man bidunya husnahola wa ghurrahu tulal amali, al mautu ya'ti baghtatan wal quburu sunduqul amal. Wahai orang yang disibukkan dengan urusan dunia dan terbuai dengan panjangnya angan-angan, ingatlah kematian itu datang tiba-tiba dan kuburan adalah tempat balasan amal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian khutbah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati waz zakah was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'i ta'ati, wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, aqrabul awwalin wal akhirin, al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum min at-tabi'in, salatan daimatan bidawabis samawati wal ard. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, فحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة وشدائد والمحن
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة